Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita. Oke, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba menerangkan dua faktor penting dalam urusan distribusi tegangan ya, terutama pada rangkaian pesawat HP. Dua faktor yang mempengaruhi ini wajib kita ketahui ya. Yang pertama yaitu putus jalur dan yang kedua konslet ya. Kedua buah bahan yang bakal kita bahas ini akan kita peragakan dalam sebuah HP Redmi 9A dengan kasus mati total ya, nyemplung ke air sehingga mengakibatkan HP-nya menjadi mati total. Oke, kira-kira dari kedua buah pokok pembahasan yang akan kita sampaikan ini apa yang mempengaruhinya, mari kita simak bersama-sama. Oke sahabatku yang sedang berbahagia, dalam dua pokok pembahasan antara konslet dan putus jalur ini mempunyai sebab akibat yang sangat berkaitan ya. Apa yang menyebabkan putus jalur dan apa yang menyebabkan short itu tidak jauh berbeda penyebabnya. Oleh karena itu kita sangat harus dan dianjurkan ya untuk mempelajari kondisi keadaan mesinnya, apakah pernah nyemplung air, apakah pernah jatuh atau pernah terjadi konslet dari pengecasan dan lain sebagainya ya. Intinya kronologi itu harus kita pelajari dulu ya. Dalam kesempatan kali ini kronologinya adalah disebabkan oleh masuk air ya. Jadi kemungkinannya kalau masuk air ini dua-duanya bisa terjadi ya. Yang short bisa jadi, yang putus jalur juga lebih bisa terjadi ya, karena efek konslet yang dipicu oleh air itu bisa menimbulkan keropos dan lain sebagainya. Ini keadaannya seperti ini. Apabila konslet maka kita harus mencari titik-titik konsletnya, dan apabila putus jalur maka kita harus menyambungkan kembali dengan berbagai macam cara dan tentunya harus sesuai dengan jalurnya ya. Setelah ini kita pelajari, ternyata tidak begitu parah ya. Mungkin ada konslet-konslet di bagian resistor, kapasitor dan lain sebagainya yang tampak saja ya, karena yang di dalam ini terbungkus rapi dan sudah didesain dari pabrikan untuk tidak mudah masuk air ya, yang tertutup-tutup kaleng seperti ini. Cukup kita bersihkan untuk mengambil atau mengantisipasi bagian-bagian yang short ya, karena kerak-kerak bekas air yang sudah mengering dan menjadi sebuah kerak yang berwarna putih dan kehijauan itu bisa menjadi pemicu short ya. Apabila terjadi short ini dikategorikan berbagai macam ya, ada short halus, short full ya, full short ya, dan lain sebagainya. Dan short halus inilah yang kadang-kadang membingungkan kita untuk mencarinya karena tidak meninggalkan jejak sama sekali ya. Kadang-kadang itu kalau full short biasanya full panas ya, ada komponen yang panas yang bisa kita raba-raba dengan jari dan akhirnya bisa kita temukan ya. Kalau short halus ini strategi yang saya pakai yaitu membersihkan secara keseluruhan bagian-bagian komponen yang terkena air ya.
Dan ini sudah coba saya cas dan ada indikasi kehidupan ya. Sepertinya baterainya habis betul dikarenakan konslet ya. Kemudian isi baterai dan berapa persen kapasitas baterainya yang tersisa saat masuk air itu sangat mempengaruhi ya. Apabila baterai itu di atas 50% itu biasanya akan mengakibatkan mesin menjadi rusak yang lumayan parah ya. Tapi kalau baterainya itu di bawah 50% itu biar rata-rata selamat ya. Dan oke, ini sudah ada indikasi tanda-tanda masuk ya ketika kita cas. Dan pemicunya sudah jelas, HP ini hanya konslet ringan di bagian komponen-komponen yang ada di luar penutup kaleng ya. Dan ini sudah coba kita nyalakan. Jadi untuk shot yang ringan seperti ini cukup kita sapu saja ya, kita bersihkan di bagian-bagian yang berkerak itu tanpa mengotak-atik kondisi mesinnya, tanpa harus ganti ini itu, biasanya menyala ya. Kenapa kok kalau ada shot kecil tidak bisa menyala? Ya jelas karena shot kecil itu sangat mengganggu kinerja distribusi tegangannya ya. Jadi distribusi tegangannya itu kebanyakan dibuang ya kalau terjadi short itu. Untuk sampai ke tujuan IC yang membutuhkan itu tidak tersampaikan ya, akhirnya bisa menyebabkan hang logo, lemot, mati hidup dan lain sebagainya ya. Dan kita tunggu beberapa saat ini setelah kita cas. Tadi sempat mati lagi ya. Mudah-mudahan tidak ada gangguan lain, hanya karena baterainya saja yang belum mencukupi untuk melakukan booting. Dan menyala ya guys. Oke, buat rekan-rekan yang mempunyai kasus yang sama ya, HP-nya masuk air dan mati total, ataupun ada keluhan lain, sebaiknya lakukan sendiri dengan cepat dan tepat ya. Untuk mencuci mesinnya hanya bermodal sikat gigi dan cairan thinner saja atau bensin ya. Kita sapu bersih di bagian mesinnya, kemudian kita keringkan secara total seperti itu ya. Itu langkah pertama yang bisa rekan-rekan terapkan di rumah masing-masing ya. Oke, hanya ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bye bye, salam sukses selalu.